Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna Mukti Dwi Prasetyo dari kelas PPK 2A, nomor absen 19. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Kemudian, klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama, interaksi intim, termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota famili, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Kedua, percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Selanjutnya, interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Keempat, wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal, di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Kemudian, tujuan komunikasi interpersonal. Pertama, menemukan diri sendiri. Kedua, menemukan dunia luar. Ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Keempat, berubah sikap dan tingkah laku. Kelima, untuk bermain dan kesenangan. Yang terakhir yaitu untuk membantu orang lain. Kemudian, menurut Lunandi, ada 6 faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Citra diri atau self-image. Sebagai setiap manusia merupakan gambaran tertentu mengenai dirinya, status sosialnya, kelebihan dan kekurangannya. Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Manusia belajar menciptakan citra diri melalui hubungannya dengan orang lain, terutama manusia lain yang penting bagi dirinya. 2. Citra pihak lain. Citra pihak lain juga menentukan cara dan kemampuan orang berkomunikasi. Di pihak lain, yaitu orang yang diajak berkomunikasi, mempunyai gambaran khas bagi dirinya. Kadang dengan orang yang satu komunikasi lancar, tenang, jelas, dengan orang lainnya tahu-tahu jadi gugup dan bingung. Ternyata pada saat berkomunikasi dirasakan campur tangan citra diri dan citra pihak lain. Yang ketiga, lingkungan fisik. Tingkah laku manusia berbeda dari satu tempat ke tempat lain, karena setiap tempat ada norma sendiri yang harus ditaati. Di samping itu, suatu tempat atau disebut lingkungan fisik sudah barang tentu ada kaitannya juga dengan kedua faktor di atas. Kemudian, lingkungan sosial. Sebagaimana lingkungan, yaitu fisik dan sosial mempengaruhi tingkah laku dan komunikasi. Tingkah laku dan komunikasi mempengaruhi suasana lingkungan. Setiap orang harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan tempat berada, memiliki kemahiran untuk membedakan lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Kondisi fisik punya pengaruh terhadap komunikasi yang sedang sakit kurang cermat dalam memilih kata-kata. Kondisi emosional yang kurang stabil, komunikasinya juga kurang stabil. Karena komunikasi berlangsung timbal balik. Kondisi tersebut bukan hanya mempengaruhi pengiriman komunikasi, juga penerima. Komunikasi berarti peluapan sesuatu, yang terpenting adalah meringankan kesesalan yang dapat membantu meletakkan segalanya pada proporsi yang lebih wajar. Selanjutnya yaitu bahasa badan. Komunikasi tidak hanya dikirim atau terkirim melalui kata-kata yang diucapkan. Badan juga merupakan medium komunikasi yang kadang sangat efektif, kadang pula dapat samar. Akan tetapi, dalam hubungan antara orang dalam sebuah lingkungan kerja, tubuh dapat ditafsirkan secara umum sebagai bahasa atau pernyataan.
Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.